Kalau pada saat dia melakukan aksi di Denmark itu, udah pasti dia punya jaringan di sana karena dia ini aktivis diaspora. Suaminya Salsa ini adalah tentara NATO. Sekarang banyak loh dampak dari ucapan dia ini. Orang susah kerja, fasilitas hancur. Tidak ada orang yang bisa dibayar ideologi nasionalismenya. Di CCTV angle lain, almarhum Afan itu didorong oleh seseorang yang menggunakan putih-putih. Saya menduga itu dari ormas yang sudah dibubarkan. Ustadz Felix Xiao ini adalah orang yang terafiliasi oleh ormas tersebut. Tapi saya tidak menuduh. Dan mereka ini saya duga antek asing. Nah, saya menyoroti Salsa Erwina Huta Galung. Yang dia itu dielulukan oleh masyarakat cerdas. Salsa memang cerdas. Salsa memang berprestasi, menang debat internasional. Tapi untuk saya, yang orang Medan, saya nggak menganggap ini hal yang spesial, walaupun itu prestasi. Kenapa? Karena suku Batak itu memang jago debat. Saya orang Medan, saya ngelihat banyak sekali. Makanya pengacara-pengacara ternama di ibu kota maupun di sana itu rata-rata itu orang Batak. Jadi nggak ada spesial buat saya, karena saya banyak melihat orang spesial seperti Salsa. Kan gitu, dari suku itu gitu. Nah, tapi ada yang berbeda. Salsa ini saya lihat postingannya hanya riweh di permasalahan Indonesia ini, di pemerintahan kita baru kali ini aja. Kalau saya lihat dia itu aktif di usahanya webinar ya. Webinarnya, membranding bisnis webinarnya. Lalu dia juga saya lihat ada satu postingan yang dia ini berbicara tentang apologet Kristen atau Katolik. Dia kemana pada saat terjadi dulu itu aksi intoleran? Itu nggak ada justru dia. Jadi untuk apa dia tiba-tiba datang? Dia, terus yang dua lagi itu nggak pernah ada. 10 tahun kebelakang tuh nggak pernah ada justru. Makanya kita heran. Saya ini tahu beberapa aktivis, ketua koordinator, itu rata-rata kita saling tahu. Nah yang kali ini kita saling telepon, ini siapa ya, ini siapa. Memang benar yang abang bilang, nggak tahu korlapnya siapa, gitu. Oke, tadi Mbak bilang curiga bahwa mereka itu antek asing. Dari mana kecurigaan? Ya udah jelas mereka ini bukan orang yang berada di tanah air. Walaupun mereka dilahirkan di negeri Indonesia. Lalu seperti Salsa juga sudah mengakui dirinya, saya ini memang antek asing karena saya ini menikah dan berumah tangga dengan orang impor, orang asing. Jadi otomatis saya orang asing. Saya melihat dia ini ingin menyamarkan pengakuannya dengan bahasa-bahasa dia istri dari seorang asing. Banyak loh orang asing, orang kita yang menikah dengan orang asing tapi nggak jadi kompor kayak gini. Dan dia bersuara pada saat aksi Denmark. Dia itu menceritakan bahwasannya media di Indonesia itu dibungkam. Ini dia seolah-olah menyusun gambar itu dan menyusun foto Pak Prabowo Subianto itu seperti Kamisan. Dia mau meniru aksi Kamisan mungkin ya. Yang dulu foto Bapak Soeharto dengan 98 ya, dengan kasus 98 itu. Saya rasa dia ingin meniru itu, tapi nggak cocok. Karena yang kali ini bukan sedang tidak revolusi. Tapi di aksi Denmark dia menyatakan ini revolt, ini rebel, pemberontakan, memberontak dan revolusi. Itu kayak apa ya, kompor. Justru dia berbicara dan melakukan aksi tersebut pada saat situasi Indonesia mulai kondusif. Sekarang banyak loh dampak dari ucapan dia ini. Orang susah kerja, fasilitas hancur. Jadi dia berbicara ekonomi, tetapi dia justru menghancurkan ekonomi hari ini. Gitu loh. Tapi tentunya tidak secara langsung ya, karena akibat pernyataan mereka kemudian massa itu tergerak untuk turun ke jalan gitu maksudnya. Iya, kita nggak tahu juga. Dia ini massa yang bergerak mengikuti dia itu apakah memang massanya mereka? Kita kan nggak tahu. Saya juga sedikit curiga ketika, kalau tadi Mbak bilang antek asing itu, ketika demo itu kan terjadi di dalam negeri yang besar-besaran, bakar sana, bakar sini, fasilitas publik yang kita bangun dengan susah payah ya. Apapun persoalan yang ada di dalam proses pembangunan itu, tapi kita sudah punya fasilitas publik, terutama fasilitas pendukung transportasi kita, kemudian dihancurkan dan itu cost lagi kan, harus membangun lagi. Tapi yang saya lihat adalah ketika di luar negeri itu kemudian warga kita yang tinggal di luar, di negara A bikin aksi, negara B, negara C, menurut Mbak itu apa? Mereka punya jaringan atau apa? Atau memang kesadaran itu muncul secara spontan karena seperti yang sering disampaikan oleh Mbak Salsa itu kan kondisi kita itu sangat memprihatinkan. Atau gimana? Atau ada nggak orang yang kira-kira membuat itu jadi seperti letupan dari mana-mana gitu? Kalau pada saat dia melakukan aksi di Denmark itu, udah pasti dia punya jaringan di sana karena dia ini aktivis diaspora. Pasti mereka punya massa. Gitu. Bukannya di Amerika dia, Mbak? Dia di Denmark ya? Di Denmark. Dan menikah sama orang tentara NATO bukan? Iya, isu yang beredar suaminya Salsa ini adalah tentara NATO. Padahal dia sudah klarifikasi sendiri ya, bahkan di Wikipedia ada suaminya itu bernama Ali Ibrahim. Mungkin saya rasa itu orang Iran. Orang Iran. Tapi nggak ada hubungannya sama NATO? Enggak, bukan tentara NATO. Justru kalau malah dia tentara NATO justru nggak boleh dong. Dia merusak negeri. NATO itu kan menjaga kita. Iya betul. Oke. Nah kemudian kalau kita lihat kan
aksi itu seperti puzzle gitu loh, yang pada akhirnya muncul dengan sendiri. Tiba-tiba ada aksi di luar negeri, lalu di dalam negeri sendiri kan ada tokoh-tokoh yang kemudian membela salsa atau mendukung apa yang mereka katakan. Salah satu yang saya lihat tuh kayaknya Felix Xiao, Ustadz Felix Xiao. Nah, bagaimana kita mau bilang bahwa misalnya Ustadz Felix itu punya korelasi atau punya hubungan lah dengan salsa misalnya, Pak? Kalau punya hubungan langsung saya rasa enggak ya, tapi mungkin bekerja sama atau sama-sama punya kepentingan gitu. Karena kita tahu sendiri, lihat nggak di CCTV angle lain, almarhum Afan itu didorong oleh seseorang yang menggunakan putih-putih. Saya menduga itu dari ormas yang sudah dibubarkan, ormas yang dianggap radikal yang dibubarkan. Nah, Ustadz Felix Xiao ini adalah orang yang terafiliasi oleh ormas tersebut. Tapi saya tidak menuduh, hanya saya mencocok logikan saja, ya, mencocok logikannya kok jadi kayak mirip ya. Nah, kemunculan dari ibu-ibu yang menggunakan hijab pink itu juga aneh, itu bukan ibu-ibu biasa. Tapi kita tahu sendiri, orang teater saja bisa menjadi apapun. Ya, kalau mau lihat ibu itu dikatakan Kebutuhan khusus. iya, itu nggak mungkin. Kenapa? Dia mahir berorasi. Dia tahu menggunakan toa. Dia tahu menggunakan bahan-bahan untuk membakar. Dia tahu loh jalan ingin membakar gardu listrik. Lalu dia mengompori. Kalau kalian mau demo ini berjalan dengan sempurna sesuai dengan kehendak kita sehingga mereka itu turun menemui kita, serang polisi, bakar mereka. Lalu bilang, jawab. Kalau nggak jawab sama polisi, saya bawa bensin. Saya mau bakar kamu hidup-hidup. Lalu si Salsa sebagai orang yang katanya cerdas intelektual, dia mendukung itu. Coba. Kita bukan mendukung pemerintah, tapi kita harus mendukung pemerintah. Yang kita lawan adalah oknum. Tidak boleh kemudian karena dia tinggal di luar negeri lalu dia meremehkan, merendahkan bendera, merendahkan presiden kita dan mengatakan orang yang membela presiden, orang yang membela pemerintah, orang yang membela merah putih itu orang yang dibayar. Tidak ada orang yang bisa dibayar ideologi nasionalismenya. Saya paham kalau dia berbicara seperti itu karena menurut saya dia ini tidak nasionalis. Karena dia menyatakan sendiri, saya adalah antek asing. Artinya tidak ada kebanggaanmu terhadap negerimu, tidak ada. Hanya kau menunggangi aja kasus ini dengan oknum-oknum yang memang terlihat dengan kata-katanya. Seperti Ahmad Saroni, seperti Eko Patrio yang kemudian membuat joget-joget sound horeg, kan gitu. Oke, jadi apa yang dilakukan Salsa sejauh ini lebih ke, boleh dibilang bagian dari provokasi itu, Mbak? Iya. Oke. Kemudian kesejahteraan masyarakat yang dimana aku adalah bagian dari masyarakat yang sulit. Aku adalah bagian dari orang-orang yang nggak punya privilege di Indonesia selain pendidikan aku. Itu satu-satunya privilege yang aku punya di Indonesia gitu ya. Banyak banget yang bilang kalau coba kamu kritisi ketua DPR, coba kamu kritisi mantan Presiden Jokowi. Ya ampun teman-teman nih ya, kalau kalian riset sedikit aja, sampai hari ini aku selalu mengkritisi PDIP Perjuangan. Kenapa? Karena sampai hari ini hanya mereka satu-satunya partai yang tidak memecat karyawannya yang pernah memanggil rakyat jelata. Dan bahkan politikus atau karyawan itu sampai hari ini masih duduk di sana, masih makan uang rakyat. Yang aku pertanyakan di mana empati dan rasa tanggung jawabnya dia. Bahkan seorang perempuan, mantan karyawan kita Mbak Saraswati, dengan legowo dia mengundurkan diri dan bersifat dengan sangat kesatria gitu. Dan sampai hari ini yang aku kritisi selalu PDIP Perjuangan. Jadi kenapa sih harus selalu yang diserang itu bayangan aku siapa, aku anak siapa, aku istri siapa. Ini juga salah satu budaya yang sangat seksis ya di Indonesia. Coba kalian lihat Ferry Irwandi, Jerome Pauline, Andovi dan lain sebagainya. Ada nggak yang menanya kepada mereka itu suaminya siapa, mereka tuh anak siapa? Enggak. Kenapa? Karena mereka laki-laki. Tapi saat perempuan yang berbicara, harus dilihat suaminya siapa, dia keponakan siapa, dia anak siapa. Seolah-olah perempuan itu nggak kuat kalau harus berbicara dengan sendirinya.